Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhatus Salamah. Di mata kuliah Reading Comprehension ini, saya akan membahas tentang Passive Voice of Simple Present Tense. Kita masuk ke passive voice-nya ya. Passive voice ialah suatu kalimat yang dimana subjek tidak melakukan aksi, melainkan yang dikenai aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Dan di passive voice itu mengandung to be dan verb 3. Jadi verb 3 dan to be pasti selalu ada di dalam kalimat passive voice. Lalu ada beberapa ciri-ciri passive voice of simple present tense. Di antara ciri-cirinya ialah ciri pertama, passive voice of simple present tense menggunakan to be, yaitu am, is, are. Lalu ciri selanjutnya, verb 3, terdapat kata kerja bentuk ketiga atau past participle, misalnya seperti cooked, bought, write, ate, dan lain sebagainya. Dan ciri selanjutnya ialah menggunakan by. Biasanya dilengkapi dengan kata ganti pelaku sebagai objek. Cirinya by, yaitu atau bisa diartikan oleh. Kita mengambil contoh kalimatnya, kalimat aktifnya yaitu kalimat I love you. I ini sebagai subjek, love sebagai verb atau kata kerja, you sebagai objek. Dan untuk kalimat passive voice-nya, I subjek ini menjadi objek dan you objek ini untuk kalimat pasif menjadi subjek. Kalimatnya menjadi you are loved by me. Love-nya itu diganti menjadi verb 3, yaitu menjadi kata loved. Yang artinya kamu dicintai oleh saya dan I love you ini saya mencintai kamu. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Untuk kalimat positif, rumusnya subjek plus to be. To be ini berarti is, am, are. Lalu verb 3 plus by dan objek. Dan untuk kalimat negatifnya, subjek plus to be plus not plus verb 3 plus by dan objek. Lalu untuk kalimat interrogatifnya, to be-nya kita pindahkan ke depan, to be plus subjek plus verb 3 plus by plus objek. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke example of sentence-nya ya, yaitu contoh kalimatnya. Kita mengambil kalimat aktifnya, he is open the door. Dia laki-laki membuka pintu. Menjadi kalimat pasif, positif, the door is opened by him. The door yang sebagai subjek, is sebagai to be, opened sebagai verb 3, lalu ada by dan him sebagai objek. Lalu menjadi kalimat negatifnya, the door is not opened by him. The door sebagai subjek, lalu ada is sebagai to be, ditambahkan not setelah to be dan opened sebagai verb 3, lalu ada by dan him sebagai objek. Menjadi kalimat interrogatifnya, is the door opened by him? Is-nya ini sebagai to be. Nah, untuk kalimat interrogatif ini kita pindahkan to be-nya ke depan. Lalu selanjutnya ada the door sebagai subjek, opened sebagai verb 3, lalu ada by dan him sebagai objek. Jadi itu tadi contoh kalimatnya. Ingat ya teman-teman, untuk kalimat negatifnya kita tambahkan not setelah to be. Dan untuk kalimat interrogatifnya kita pindahkan to be-nya ke depan. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin sejauh ini sudah pada paham tentang rumus dan contoh kalimat passive voice of simple present. Oh iya teman-teman, ada yang kelewat nih, ini juga penting ya, harus diperhatikan juga, dimana perubahan subjek pada passive voice of simple present tense. Ketika subjek pindah posisi menjadi objek pada passive voice simple present tense. Perubahannya bisa diperhatikan dalam tabel berikut ini. Seperti subjeknya I,
objeknya menjadi me, atau you menjadi your, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, lalu it masih sama dengan it. Jadi yang tidak berubah dalam kalimat subjek ke objek ini untuk ke passive voice simple present tense ini yang tidak berubah hanya kalimat it tetap sama menjadi it. Jadi simpelnya passive voice ialah kebalikannya dari kata aktif, dan simple present itu suatu kejadian yang sedang berlangsung. Jadi seperti contoh kalimatnya, saya sedang memakai baju. Menjadi kalimat pasif, baju itu sedang dipakai oleh saya. Seperti contoh yang sudah disampaikan juga tadi, seperti kata aktifnya I love you, menjadi kalimat pasif, you are loved by me. Dan ingat juga, di dalam kalimat pasif itu pasti selalu menggunakan to be dan verb 3. Seperti kata tadi, love menjadi verb 3, yaitu menjadi kalimat love. Yang I love you, kalimat aktif yang artinya saya mencintai kamu, menjadi kalimat pasif, you are loved by me, yang artinya kamu dicintai oleh saya. Ada satu poin lagi yang tadi tertinggal. Poin ini cukup penting juga dan harus diingat, yaitu waktu penggunaan passive voice of simple present tense. Jadi, passive voice of simple present tense ini dilakukan ketika pelaku atau objek tidak diketahui. Contoh kalimatnya yaitu di sini seperti the bedroom is clean every Sunday, yang artinya kamar mandi dibersihkan setiap hari Minggu. Dan juga ketika fokus utamanya merupakan aksi, bukan menjadi pelaku. Contohnya, di sini kita mengambil kalimat the greeting card was sent at 6 p.m. by my brother, yang diartikan kartu ucapan itu dikirim jam 6 sore oleh kakak saya. Jadi mungkin itu ya yang dapat dijelaskan mengenai waktu penggunaan passive voice of simple present tense. Poin ini perlu diingat ya teman-teman, agar semuanya bisa mengetahui dan mengerti di mana kita harus menggunakan kalimat passive voice of simple present tense. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materinya bisa dipahami ya, bisa mudah dimengerti oleh bersama. Thank you so much for today. Mungkin pertemuannya sampai di sini aja dulu ya, because the time is over. See you next time and the last day.